Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah di kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan lagi perkuliahan dan pada hari ini kita akan membahas tentang manhaj an-nahdiyah dan penerapannya dalam konteks keislaman dan juga dalam konteks keindonesiaan. Teman-teman sekalian, Nahdlatul Ulama itu bukan sekedar organisasi kemasyarakatan atau bukan hanya sekedar jam'iyah, melainkan juga sebuah gerakan pemikiran keagamaan, harakah diniyah yang memiliki metodologi khas dalam memahami dan juga mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, metodologi ini dikenal sebagai manhaj nahdiyah. Keunikan daripada manhaj ini terletak pada kemampuannya mendamaikan teks wahyu, an-nusus, dengan realitas sosial, al-waqi, dan juga bisa menyeimbangkan antara tradisi, turos, dan pembaruan, yaitu tajdid. Nah, karena itu kajian ini tentu kita akan membedah struktur, landasan, epistemologis, dan aplikasi praktis dari manhaj nahdiyah. Nah, inilah diantaranya bahwa kita akan melihat apa itu yang disebut dengan manhaj nahdiyah. Dalam hal ini tentu manhaj nahdiyah, ya, baik itu kaitannya dengan manhajul fikr, sistem berpikir, manhajul istimbat, juga metode hukum, dan manhajul harokah. Secara etimologis, manhaj itu adalah jalan terang, prosedur, struktur. Dan ini merujuk pada Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, siratan manhajan. Kita bisa melihat dan dibuka Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan secara terminologis bahwa manhaj itu adalah kerangka kerja epistemologis, jembatan wahyu, dan juga akal. Nah, dalam manhaj nahdiyah ini ada integrasi yang sistematis, yaitu manhajul fikr, manhajul istimbat, dan manhajul harakah. Manhajul fikr adalah jalan tengah, wasatiyah, menolak ekstremitas pemikiran. Manhajul istimbat adalah metodologi produksi hukum, respon isu kontemporer, atau bahsul-bahsul masail dalam hal ini. Kemudian manhajul harokah adalah sikap kebangsaan konstruktif di mana negara sebagai wasilah penegak syariat. Apa bedanya manhaj dengan qaul, dengan pendapat? Pendapat atau qaul itu produk akhir dan bisa berubah atas situasi dan kondisi. Nah, sedangkan manhaj itu adalah kaidah. Tetap kaidah yang sawabit, kemudian juga sifatnya konsisten dalam berfikirnya. Itulah manhaj.
Dan pasca muktamar ke-27 di Situbondo, yaitu tahun 1984, nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lagi dipahami sebagai dalam tanda kutip doktrin atau mazhab teologis, tapi melainkan sebagai metode berpikir atau manhajah. Unsur-unsur pokok manhaj itu ada 4. Ada manhajut tafkir, manhajul istidlal, dan manhajut tandim, dan manhajut ta'abud wa tasawuf. Nah, manhajut tafkir itu berkaitan dengan wasatiyah, tawazun, tasamuh, dan i'tidal. Moderat, tidak ekstrim, keseimbangan dalil naklinya, kemudian toleransi, menghargai perbedaan, dan i'tidal, keadilan serta proporsional. Nah, dan manhajul istidlal itu kaitannya dengan bagaimana berhukum. Maka di situ ada hierarki sumber mulai dari Quran, sunnah, ijma, qiyas. Kemudian dalam hal ini kaitannya dengan bahsul masail. Dalam manhaj masail itu harus ada ijtihad kolektif. Bermazhab juga, baik itu secara qauli atau juga secara manhaji. Baik itu pendapat maupun metode. Nah, kalau manhajut tandim itu kaitannya dengan kepemimpinan, dengan keorganisasian. Maka di dalam hal manhajut tandim ini kaitannya dengan kepemimpinan ganda, yaitu ada syuriah, itu kaitannya dengan moral tanfidiyah, itu kaitannya dengan eksekutif. Dalam tata kelola ada musyawarah dan juga kolektif, etikanya taat kepada pimpinan, adab dalam hal perbedaan. Nah, kemudian manhajut ta'abud wa tasawuf. Dalam tasawufnya tasawuf amali. Berpraktis dalam rangka penyucian jiwa, tazkiyatun nafsi. Yang diikuti adalah para tarikah yang mu'tabarah. Bersanad, bermursid. Dan diikat dalam jam'iyah tarikah al-mu'tabarah. Yaitu Jatman. Kemudian komunitasnya dalam bidang ini, ta'abud ini ada tahlilan, istighosah, muludan, dan lain-lain. Landasan keilmuan manhaj Nahdiyah. Pilihan afiliasi keilmuan Nahdlatul Ulama itu didasarkan pada stabilitas. Didasarkan pada moderasi dan juga pada validitas sanad. Dalam secara fikih, maka bermadhab fikih utamanya kepada fikih Imam Syafi'i. Dalam akidah atau kalamnya akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Tasawufnya tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dalam bidang usul fikihnya, yang dirujuk adalah Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Ar-Razi. Dan dalam hal sosiokultural, maka yang itu adalah terujukannya Islam Nusantara. Bagaimana penerapan manhajiyah dalam Nahdiyah dalam konteks kontemporer? Deradikalisasi dan kontra-terorisme. Dekonstruksi narasi biner. Menolak logika kami versus mereka. Menawarkan dialog dan melihat keragaman sebagai sunnatullah. Kemudian fikih anti takfir, sangat ketat dalam isu pengkafiran, memprioritaskan pemaafan. Konsep jihad konstruktif, jihad sebagai upaya perbaikan kualitas hidup, albina, dan pembelaan kepada tanah air, yaitu hubbul watan. Nah, relasi agama dan negara, Pancasila, maka di situ negara sebagai negara perjanjian muahadah wataniyah. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila adalah perjanjian luhur yang wajib ditepati, bersifat final.
Nah, substansi di atas formalisme. Islam mewajibkan tegaknya nilai syariat, keadilan, kesejahteraan, bukan dalam bentuk negara tertentu. Indonesia sebagai Darul Misak yang dikategorikan sebagai negara kesepakatan atau negara damai dengan kesetaraan hukum. Resolusi konflik sosial, maka di situ resolusinya sebagai trilogi ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, al-ukhuwah Islamiyah, sesama anak bangsa, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah, sesama umat manusia. Dalam hal ini juga terdapat mekanisme tabayun dan islah. Klarifikasi atau tabayun, berita provokatif, dan juga penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi, melalui islah kultural. Dan kemudian juga tasamuh aktif, toleransi aktif yang membangun jembatan dialog dan menjadikan pesantren sebagai zona netral mencari solusi. Nah, teman-teman sekalian, maka kita dapat menyimpulkan mulai paparan ini, relevansi manhaj Nahdliyah di era modern, maka ini adalah sebagai vaksin ideologis anti ekstremisme dan terorisme. Kemudian mendamaikan teks wahyu, realitas sosial, dan serta menyeimbangkan tradisi dan pembaharuan. Membangun respon isu kontemporer melalui ijtihad kolektif, yaitu melalui bahsul masail. Tantangan dan prospek penerapannya, maka tantangan itu adalah meliputi radikalisme dan juga disinformasi. Tentunya prospeknya cerah dalam deradikalisasi, menjaga keutuhan bangsa dan resolusi konflik melalui pendekatan wasatiyah dan toleransi aktif, membangun dialog yang efektif. Nah, peran NU dalam menjaga keislaman dan keindonesiaan, mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah sebagai manhaj berpikir dan juga bertindak, mengintegrasikan fikih, tasawuf, dan kalam, mengukuhkan Pancasila sebagai darul misak dan mendorong trilogi ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basyariyah, dan kemudian melihat negara sebagai sarana penegakan nilai syariat. Nah, itulah diantaranya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan paparan ini menjadi bahan refleksi dan juga pengetahuan bagi kita semua. Yang Allah memberikan keberkahan bagi kita, negara kita tercinta Indonesia, dan juga agama kita yang senantiasa kita jalankan melalui ibadahnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.